Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan terakhir pada tanggal 15 Januari yang lalu kita membahas bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam digambarkan sebagai sosok yang sangat lembut dan ini adalah sikap dalam Islam yang mana banyak kita sampaikan, misalnya kisah-kisah beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul seseorang pun, apakah istrinya ataukah pembantunya, kecuali beliau memukul orang itu hanya dalam jihad fisabilillah. Begitu juga dikatakan oleh Anas bin Malik, aku tidak pernah sekalipun mendengar Rasulullah ketika aku menjadi pembantu beliau selama 10 tahun mengatakan uff, atau bahkan kemudian mempertanyakan kenapa engkau melakukan yang seperti ini dan kenapa engkau tidak melakukan yang seperti ini. Ada banyak kisah-kisah yang telah kita sampaikan yang menunjukkan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam sikapnya sangat lembut, tetapi kita harus memahami pada hari ini bahwa makna lembut itu bukan berarti tidak bisa tegas. Maka hari ini kita akan melihat bahwa ada kisah-kisah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat begitu tegasnya. Jadi bedakan antara tegas dengan keras atau kasar. Ya. Di sini dikatakan bersama kelembutan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada banyak perilaku atau sikap yang menunjukkan bagaimana beliau itu bersikap tegas dalam perkara-perkara, terutama ini yang berkaitan dengan pelanggaran syariat. Di antaranya misalnya dikatakan dalam kisah Hajar, Hajar itu sikap menjauhi terhadap sahabat Ka'ab bin Malik. Jadi Ka'ab bin Malik ini bersama ada sahabatnya yang lain, ini ada 3 sahabat termasuk Ka'ab bin Malik, dikisahkan mereka tidak bergabung dalam perang Tabuk karena suatu alasan, tapi alasan ini bukan alasan yang syar'i. Akhirnya tidak gabung dalam perang Tabuk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghajar beliau, bahkan bukan hanya sekedar Rasulullah, termasuk para sahabat yang lain, khamsina yauman, selama 50 hari. Sampai apa? Sampai daqat alaihim al-ard, terasa oleh Ka'ab bin Malik dan 2 sahabat yang lainnya, ini bumi ini menjadi sempit. Kenapa? Karena selama 50 hari tadi, maka walam yakun ahadun yajlisuhum, tidak ada seorang pun yang boleh duduk bersama mereka. Au yukallimuhum, tidak ada satu orang pun yang boleh ngomong dengan mereka. Berarti ini termasuk anak dan istrinya tidak boleh ngomong. Sahabat-sahabat yang lain itu tidak boleh ngomong, dan tidak boleh intinya berinteraksi dengan Ka'ab bin Malik dan 2 sahabat yang lainnya, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang menunjukkan penerimaan taubat terhadap Ka'ab bin Malik. Jadi di sini menunjukkan dalam Islam itu ada yang disebut dengan wajib militer. Jadi wajib militer, laki-laki yang sudah baligh, bukan anak-anak, bukan orang yang sangat sepuh sehingga kemudian tidak memungkinkan untuk ikut berperang lagi, dan bukan kaum wanita, dulu itu diwajibkan untuk berperang. Jadi ketika sudah muncul panggilan perang, maka semua diminta untuk bergabung dalam peperangan. Artinya jumlah pasukan yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu bisa menggambarkan berapa banyak kemudian umat Islam pada waktu itu. Kita melihat kan ada peperangan yang hanya diikuti oleh 300 orang, berarti masih sedikit umat Islam.
Sampai kemudian ketika terjadi peristiwa Fathul Makkah, meskipun ini tanpa peperangan, tapi Rasulullah SAW beliau membawa pasukan sebanyak 10.000 orang, ya, 10.000 yang dibawa oleh Rasulullah, dan itu berarti semua orang dewasa, ya, yang tidak ada uzur yang syar'i, dan laki-laki. Maka kita bisa menghitung berarti berapa banyak umat Islam pada waktu itu. Jadi ketika terjadi peristiwa Fathul Makkah, 10.000 dibawa oleh Rasulullah SAW, dan karena beliau dalam peristiwa Fathul Makkah tadi tetap memuliakan, ya, Abu Sofyan yang waktu itu adalah pemimpin orang Quraisy yang selama berpuluh tahun, ya, itu menentang dakwahnya Rasulullah SAW. Maka ketika orang-orang Quraisy mereka sudah merasa ketakutan, maka Rasulullah mengatakan, siapa mereka yang berlindung di sekitar Ka'bah mereka aman, siapa mereka yang berlindung di sekitar rumahnya Abu Sofyan maka mereka pun aman. Ya, coba bayangkan kalau Rasulullah ingin waktu itu membalas dendam, ya, menghabisi Abu Sofyan karena, ya, mungkin penentangan dia terhadap Islam yang cukup lama, ya, dari sejak awal kenabian sampai kemudian Fathul Makkah, ya, berarti sudah 22 tahun, ya, Abu Sofyan menentang Rasulullah tadi. Maka Rasulullah mengatakan dia aman. Jadi seorang pemimpin tidak boleh kemudian langsung tiba-tiba dijatuhkan. Itu akhlak Rasulullah. Sampai kemudian Abu Sofyan pun dia terharu karena awalnya mungkin sudah merasa takut, dan dia memutuskan untuk masuk ke dalam Islam, dan akhirnya diikuti oleh sekitar 2.000 orang-orang Quraisy lainnya. Makanya dalam perang Hunain setelah Fathul Makkah itu Rasulullah membawa pasukan sebanyak 12.000 orang, ya. Maka berarti kita bisa menghitung para sahabat, jumlahnya. Sahabat itu kan adalah orang yang hidup pada masa Rasul, mereka muslim sampai meninggalnya, ya, dan mereka pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang hidup pada masa Rasul tapi tidak muslim, ya, meskipun pamannya Abu Talib misalnya, ya, kemudian Abu Lahab, atau mungkin ada, ini bukan paman tapi, ya, Abu Jahal, itu bukan paman Rasulullah, maka mereka tidak dikatakan sebagai sahabat. Atau ada orang dia muslim tapi tidak pernah hidup pada masa Rasul, tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, seperti Uwais Al-Qarni, maka dia tidak terkategori sebagai sahabat. Atau ada orang yang dia hidup pada masa Rasulullah tapi kemudian murtad, ya, keluar dari Islam, berarti matinya tidak dalam keadaan muslim, maka mereka pun juga tidak dikatakan sebagai sahabat. Nah, berarti pada waktu itu, ya, umat Islam, ya, diperkirakan total jumlahnya di akhir kenabian tidak lebih dari 100.000 orang, atau hanya sekitar 100 ribuan orang. Bayangkan dengan penduduk Malang, Pak, banyak mana, ya, sangat banyak penduduk Malang. Bahkan jumlah umat Islam sekarang ini hampir 2 miliar, 1,9 miliar sekian. Tapi Rasulullah kemudian mengatakan khairul qarni, sebaik-baik kurun adalah kurunku. Bahkan Allah pun kemudian memuji, ya, Rasulullah dan para sahabat. Ada ayat khusus memuji, kuntum khaira umma ukhrijat linnas, kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan di antara manusia, meskipun jumlah mereka hanya, ya, di akhir kenabian tadi sekitar 100.000. Ada apa? Nah, ini berarti berkaitan dengan kualitas keimanan. Adapun di akhir zaman, meskipun jumlahnya banyak, Rasulullah pernah mengatakan yushaku al-umam qatta'am ala qas'itiha, akan ada suatu masa yang mana umat ini mereka akan seperti makanan di atas hidangan. Kata para sahabat, amin qillati nahnu yauma idzin ya Rasulullah, apa karena jumlah kami yang sedikit pada saat itu wahai Rasulullah? Rasulullah katakan, la, tidak, bal antum yauma idzin katsirun, justru jumlah kalian saat itu banyak, tapi banyaknya kalian hutha'aka husa'is sail, banyaknya kalian itu seperti buih di atas lautan. Ya, akan muncul zaman seperti itu, terombang-ambing umat Islam. Masalahnya apa? Ketika umat-umat tadi, ya, umat lain selain Islam, mereka tidak punya rasa sungkan lagi dengan umat Islam, mereka, ya, semaunya saja. Kata Rasulullah, karena fi qulubikum alwahan, kalian sudah terkena penyakit
wahan. Wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta dengan dunia dan takut dengan kematian. Padahal kalau kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin masalah dunia misalnya, dunia ini tidak perlu kita khawatirkan. Kenapa? Karena setiap kita sudah ada catatan takdir masing-masing. Tidak mungkin kita akan mati sampai jatah rezeki kita itu Allah cukupkan. Bahkan tidak mungkin rezeki seseorang akan tertukar dengan rezeki orang lain. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kata beliau, "Lau kharaba an rizqakum kama kharaba anil maut." Kalau kalian bahkan berlari dari rezeki kalian sebagaimana kalian berlari dari kematian, maka la jaa au yudrikukum rizqakum kama yudrikukum al-maut. Rezeki yang telah ditetapkan untuk kalian akan mendatangi kalian sebagaimana kematian pasti akan mendatangi kalian. Jadi tidak mungkin ketukar, Pak. Kalau memang sudah jatah rezekinya habis, ya sudah meninggal. Tapi sebaliknya, kalau memang belum ada jatah rezekinya tadi habis, maka dia belum akan meninggal. Sehingga seharusnya seorang mukmin dia tidak takut dengan urusan rezeki, ya. Bahkan jangan sampai kemudian gara-gara ketakutan dengan dunia tadi itu sampai menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga al-wahan, karahiyatul maut, takut dengan kematian. Kita memang tidak boleh mencari-cari kematian, apalagi sampai membunuh diri kita, itu termasuk dosa besar. Tapi kita sangat khawatir, oh nanti gimana kalau saya meninggal, anak istri saya atau suami saya, ya gimana mereka? Tidak perlu khawatir, ya. Dan tidak perlu kita takut dengan apapun tadi, kecuali hanya kepada Allah. Karena apa? Urusan kematian, fa idza jaa ajaluhum, kalau memang sudah datang ajal kita, ketetapan ajal tadi, maka la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa mundur, meskipun sesaat, juga tidak bisa untuk dimajukan. Tapi ketika iman tadi berkurang, justru dua perkara ini menjadi penyakit di tengah umat ini, ya. Karena kecintaan terhadap dunia dan takutnya dengan kematian, padahal sesuatu yang semuanya sudah pasti. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Kembali ke kisah dari Ka'ab bin Malik tadi. Jadi saat itu, ya, dilarang para sahabat, ya, termasuk Rasulullah sendiri itu tidak mau kemudian untuk bicara dengan Ka'ab bin Malik, ya. Dan perang Tabuk ini dikisahkan ini fisanata si'alil hijrah. Jadi ini sudah tahun-tahun akhir kenabian, ya. Sudah tahun 9 kenabian, sudah tahun 9 hijrah. Ya, padahal kan berarti ini sebelum Fathul Makkah pada bulan Rajab, ya. Maka diceritakan oleh Ka'ab sendiri, kata beliau, ya, aku tidak pernah menyelisih Rasulullah SAW dalam suatu peperangan sekalipun, kecuali dalam perang Tabuk. Jadi sebelumnya, ya, beliau, ya, Ka'ab bin Malik ini selalu ikut dalam berperang. Tapi ya qadarullah, dalam perang Tabuk tadi takhallaftu anha, aku menyelisihi, aku tidak ikut dalam perang tadi, ya. Sampai kemudian semua orang itu menghajar beliau, ya. Dan kita bisa bayangkannya, 50 hari tidak diajak ngomong oleh siapapun, termasuk oleh Rasulullah SAW, ya. Maka terasa sempit, ya, dunia tadi, ya, karena berarti hakikatnya hidup kita ini butuhkan orang lain, ya. Kita membutuhkan orang lain. Tidak bisa kita ini misalnya, wah, merasa tidak, saya bisa hidup sendiri, ya. Tidak pantas kita misalnya untuk sombong seakan-akan tidak butuh dengan orang lain, ya. Siapapun mereka, masing-masing profesi apa, ya. Bahkan masjid ini pun kalau misalnya, oh, kita anggap, atau mungkin, ya, di sekitar perumahan kita, oh, tukang potong rumput, oh, tidak penting, salah, ya. Kalau kita merasa, oh, kedudukan mereka rendah misalnya, tidak bisa kita melihat dari sana. Kita bisa bayangkan kalau misalnya yang pasukan kuning gitu, ya, di sekitar Malang ini tidak ada yang jalan, oh, betapa kotornya kota Malang. Oh, ada petugas yang naikkan kabel misalnya untuk listrik. Bayangkan kalau mereka mogok semua, betapa gelapnya kota ini. Jadi semua orang itu punya peran yang sangat penting, dan kita perlu untuk menghargai mereka, ya. Karena ketika kita tadi sudah dikucilkan oleh orang lain, sebagaimana
ya Ka'ab bin Malik tadi baru 50 hari saja sudah terasa sempit ya dunia ini, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala karena terasa sempit tadi menyesal betul Ka'ab bin Malik dan dua sahabat yang lainnya. Akhirnya pada hari ke-50, ada sebagian riwayat mengatakan pada waktu subuh, ada riwayat yang lain juga mengatakan pada waktu sore, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubatnya nabi dan para ansar alladzina tabau fi sa'atil usrah, ya, yaitu mereka orang-orang yang mengikuti pada waktu usrah, dan seterusnya. Innahu bihim raufur rahim. Allah itu sungguh maha lembut dan maha penyayang. Kemudian Allah khusus ya membahas masalah Ka'ab bin Malik dan ya dua sahabat yang lainnya. Wa ala thalathati alladhi khulifu, dan adapun bagi mereka yang tiga yang menyelisihi tidak bergabung dalam peperangan, hatta idza daqat alaihimul ard, sampai kemudian dunia ini terasa sempit oleh mereka, bima rahubat wadaqat alaihim anfusahum, ya, karena hukuman yang diberikan tadi, dan begitu juga dalam diri mereka itu terasa kesempitan yang luar biasa, wa dhannu alla malja'a minallah, dan mereka sudah merasa ya Allah tidak bisa kita lepas dari hukuman Allah kalau sudah seperti ini, karena yang dihadapi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai ayat ilaihi thumma taba alaihim liyatubu, kemudian mereka betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah pun menerima tobat mereka. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur keimanannya. Maka ketika ayat ini diturunkan, Ka'ab bin Malik itu begitu bergembiranya, begitu juga dengan dua sahabat yang lainnya, yang menunjukkan bahwa tobat mereka itu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi dari sini kita kelihatannya, oh ternyata Rasulullah ya kalau memang sudah urusan syariat tegas, ya sudah 50 hari diberikan. Awalnya tidak dikasih tahu ini 50 hari, tapi 50 hari pokoknya tidak boleh ngomong, tidak boleh duduk, tidak boleh berhubungan apapun dengan Ka'ab bin Malik dan dua sahabat ini. Sampai kemudian penyesalan yang luar biasa, baru kemudian Allah yang melihat kesungguhan dari hati Ka'ab bin Malik dan dua sahabat yang lain untuk bertobat, makanya Allah kemudian menurunkan ya surat At-Taubah ini, ya, surat At-Taubah ayat 117 sampai 118, ya. Kemudian yang kedua, jadi ini sikap tegas pertama yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah membahas dalam pertemuan sebelumnya bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik terhadap anggota keluarganya. Khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik untuk anggota keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, tapi aku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik sikapku terhadap keluargaku. Nah, kita lihat kan bagaimana sikap beliau terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, terhadap bibinya dan lain-lainnya, ya, terhadap anggota keluarga beliau. Tapi pernah juga dikisahkan beliau sallallahu alaihi wasallam faqad hajara nisa'ahu syahran, pernah juga menghajar, ya. Ini hajar ini ya bahasa Arab, ya, bukan hajar bahasa Indonesia, ya. Nanti wah menghajar berarti memukuli, ya, ini salah, ya. Jadi apa namanya, Rasulullah pernah juga menjauhi, tidak ngajak ngomong, ya, tidak apa namanya, intinya ada menjauhi, ya, istri-istri beliau itu selama 1 bulan, ya, karena ada satu peristiwa, ya, dikisahkan bahwa sesungguhnya dari Abdullah bin Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu, ya, ila min nisaihi syahran, pernah ya mengilak, ya, menjauhi istrinya itu selama 1 bulan. Falamma madat tis'a wa ishrun nazala ilaihinna, kemudian baru setelah berlalu 29 hari, beliau pun kemudian ya kembali dengan istri-istrinya tadi. Tapi itu setelah menetapkan pilihan, kalian mau pilih apa, ya, mau pilih yang kalian inginkan atau kita bercerai, ya. Itu pernah terjadi. Jadi dalam keluarga kadang-kadang juga ya ada masalah seperti ini. Jadi kalau misalnya kita membayangkan dalam keluarga itu mungkin seperti yang hanya dibaca dalam buku-buku orang sekarang, ya, bahwa penuh hanya dengan
romantisme yang enak-enak saja, wah itu tidak benar. Ya, pasti ada asam garam kehidupan. Ya, apalagi misalnya ya suami istri berasal dari latar belakang ya pengalaman, budaya, karakter, ya mungkin yang lainnya, pendidikan itu yang berbeda. Itu pasti ada penyesuaian. Tapi insya Allah kalau kemudian keluarga tadi dibangun betul-betul untuk mencari ridha Allah, semangat dalam membangun keluarga tadi adalah ibadah. Tujuannya berkeluarga bukan hanya sekedar untuk bersama-sama di muka bumi ini, ya, tapi juga ingin membangun keluarga sampai nanti di dalam surga. Insya Allah Allah kemudian akan memberikan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam keluarga tadi. Nah, dikisahkan ternyata ya peristiwa itu ya sampai kemudian diketahui oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab, ya, yang juga merupakan apa namanya mertuanya Rasulullah SAW, karena Abu Bakar itu punya anak Aisyah yang dinikahi oleh Rasulullah, dan Umar punya anak bernama Hafsah, ya. Maka dikisahkan dakhala Abu Bakar yasta'dhinu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai ketika terjadi peristiwa ini Rasulullah Abu Bakar pun ya minta izin untuk menemui Rasulullah. Dan orang-orang Abu Bakar melihat ada manusia yang duduk ya di sekitar dekat rumah Rasulullah tadi. Mereka ingin masuk tapi tidak boleh. Jadi dulu rumahnya Rasul itu sering jadi tempat para sahabat datang kemudian bertanya mereka untuk mendapatkan ilmu, ya. Lam yu'adzinu li ahadin minhum. Jadi manusia-manusia yang lain tidak diizinkan untuk masuk. Adapun Abu Bakar karena memang adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, ini diizinkan masuk. Kemudian qala fa'adina li Abi Bakar, maka diizinkanlah Abu Bakar untuk datang. Fadakhala, maka beliau pun masuk. Thumma aqbala Umar, maka datang juga Umar bin Khattab, ya, minta izin lagi untuk masuk, maka diizinkan. Singkat cerita, ya, Abu Bakar dan Umar kemudian fawajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan, beliau melihat Rasulullah sedang duduk, ya, haula nisa'uhu, di sekitar istri-istrinya, ya. Kemudian wajiman sakitan, tapi ketika duduk tadi ya sudah diam-diaman, duduk tapi diam-diaman dengan istrinya, ya. Maka ketika terjadi peristiwa ini, bertanyalah Abu Bakar, ya, ada apa yang terjadi? Ya, kata Rasulullah, mereka meminta nafkah yang lebih. Nah, ini kurang uangnya, uang bulannya kurang, ya. Tapi masalahnya menuntut yang tidak dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kadang kan jadi masalah, kadang urusan ekonomi itu ya bisa jadi masalah, Pak. Di Malang Raya ini saja, tapi beberapa tahun yang lalu ya, kita pernah tahu ya banyak sekali, termasuk orang-orang yang sudah rajin ke masjid, Pak, begitu ya. Mereka ya sampai ini naudzubillah, ini berpisah dalam keluarganya karena urusan ekonomi. Ya, makanya sebenarnya sih makna ba'ah, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, manis sata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, bagi siapa di antara kalian yang sudah punya kemampuan maka hendaklah menikah. Ya, termasuk kata para ulama makna ba'ah tadi bukan hanya sekedar ya kemampuan dalam fisik, ya, bukan sekedar kemampuan fisik sekedar si dia sudah dewasa, sudah baligh, tapi juga kemampuan mental, kematangan mental, artinya punya kesiapan untuk selalu bekerja, memenuhi nafkah dalam keluarga. Memang tidak ada satupun dalil syarat misalnya anak saya baru boleh menikah kalau sudah punya pekerjaan mapan, sudah punya rumah, sudah punya kendaraan. Itu tidak ada, Pak. Bahkan kalau kita mensyaratkan seperti itu bisa bahaya kan. Bahkan kalau kita mau merenungkan mungkin perjalanan kita dulu ya sebelum menikah, ya mungkin tidak ada seorang pun ya yang betul-betul, atau kalaupun ada sangat sedikit itu yang bisa mapan betul baru kemudian menikah. Justru dengan menikah insya Allah Allah kemudian akan mengayahkan. Tapi tentu menikah tadi paling tidak itu butuh ilmu, butuh kesiapan mental, siap untuk terus bekerja memenuhi kebutuhan keluarga tadi. Dan yang istri juga harus siap menerima meskipun harus hidup dengan sederhana. Ya, ini kan masalah kan kalau misalnya ekspektasi ya, harapannya itu berbeda dengan kenyataan. Nah, maka ya kita lihat anak-anak kita justru yang perlu disiapkan itu adalah pada mentalnya. Mereka tapi masih kuliah, ini belum boleh nikah. Ya harus dilihat kondisinya.
Ya, kalau sebagai orang tua ya. Kalau kita melihat oh ini membahayakan, ya yang penting kita harus mensupport urusan mental, kesiapan mental dia. Ya, kesiapan ilmu dia untuk membangun rumah tangga. Nah, adapun anak itu sering sekali juga kita ditanya oleh para mahasiswa ya di kampus, banyak mahasiswa yang curhat, Pak saya mau menikah tapi bapak ibu saya tidak mengizinkan. Ini kan kadang-kadang kan urusan komunikasi. Bagi orang tua boleh nikah kalau sudah lulus kuliah, memang tidak ada dalilnya. Saya sering sampaikan ke anak-anak muda atau teman-teman mahasiswa, saya bilang sebenarnya syaratnya sederhana ya, coba Anda bisa bertahan ya biaya kuliah, kemudian kalaupun misalnya harus ngekos hanya satu kamar saja ya, itu ya biaya sendiri, intinya 1 rupiah pun tidak minta dengan orang tua lagi, itu selama 6 bulan ya. Kalau 6 bulan 1 rupiah pun tidak menerima lagi dari orang tua, insya Allah berarti sudah siap ya, karena ta'amul wahid yaghfilil isnain, makanan satu orang kata Rasulullah itu cukup untuk 2 orang. Jadi kalau dia memang kita lihat oh sudah mandiri tapi masih mahasiswa, ya tidak apa-apa, itu diizinkan saja. Nah, akhirnya ketika mendengar yang seperti ini, faqama Abu Bakar ila Aisyah, wah langsung didekati Aisyah, padahal udah punya suami ini, maka dipukul lehernya. Maka Umar pun berdiri mendekati Hafsah, Hafsah pun juga dipukul lehernya, dan keduanya mengatakan tas'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma laisa indahu, kenapa engkau meminta kepada Rasulullah apa yang tidak beliau miliki ya. Jadi Rasulullah ini sebenarnya memang sebelum menikah sangat waktu masih bujang itu adalah orang yang sangat kaya ya. Dikisahkan maharnya saja itu sampai 50 onta ya. Kalau 50 onta, kalau sekarang misalnya satu onta harganya 50 juta Pak, 5 kali 5 ya 2,5 M, itu baru untuk mahar saja. Jadi beliau orang kaya. Bahkan ketika beliau menjadi nabi pun sebenarnya kalau beliau mau itu banyak yang menawarkan harta, menawarkan ya kekayaan kepada beliau, tapi beliau tidak mau. Bahkan Aisyah sempat mengatakan, kata beliau, pernah 3 hari ya keluarga Rasulullah itu tidak ada api yang menyala di rumahnya ya. Jadi artinya tidak ada yang bisa dimasak. Sampai pernah pulang dari masjid seperti sekarang ini, Rasulullah datang menemui Aisyah, kata Rasulullah, hal indana syai', apa kita punya sesuatu? Kata Aisyah, la syai'an illal ma', tidak ada Rasulullah kecuali kita punya air. Maka apa kata beliau? Ya fa'asum, kalau gitu hari ini Aisyah saya puasa ya. Nah, itu kalau Rasulullah. Kalau kita Pak ada sarapan? Wah, tidak ada. Nah, itu bisa ya sudah tidak apa-apa, saya pergi ke warung depan ya. Tapi ya beliau SAW seperti ini ya, hidup beliau itu dengan sangat sederhana. Maka kata Hafsah, kata Aisyah, termasuk istri yang lain, wallahi demi Allah, la nas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an abadan laisa indahu. Demi Allah, mulai sekarang kami tidak akan lagi minta kepada Rasulullah apa yang tidak beliau miliki. Ya, thumma tazalun syahran ya, baru kemudian tadi ya setelah 1 bulan ya atau 29 hari kemudian hajar ini tadi itu selesai. Mereka baik-baikan lagi. Nah, di sini para ulama mengatakan, jadi ini bukan kemudian menjadi dalil. Oh, kalau begitu suami sak maunya saja, pokoknya istri tidak boleh asal minta-minta. Nah, ini salah juga dalilnya Pak ya. Istri itu tidak boleh meminta sesuatu yang tidak dimiliki oleh suaminya. Tapi kalau suaminya punya, ya kenapa tidak kemudian memberikan kepada istri ya? Dan itu adalah sikap baik ya seorang suami. Maka Rasulullah mengatakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya pada istri kalian itu ada hak ya. Jadi innalakum ala nisaikum haqqun ya, pada diri kalian atas istri-istri kalian itu ada hak, dan istri kalian terhadap kalian itu punya hak. Maka adapun hak ya bagi kalian terhadap istri kalian, jadi para istri perhatikan jangan sampai ada yang masuk ke tempat tidur kalian sesuatu yang tidak disenangi oleh suaminya.
wala ya'dhanu fi buyutikum man takrahunna, bahkan tidak boleh ada masuk orang lain, seseorang yang tidak disukai oleh suaminya. Jadi ini harus hati-hati Pak ya, apalagi di zaman sekarang ini ya. Kita lihat berita-berita apalagi zaman media sosial, masuk itu bahkan bukan sekedar masuk dalam artian fisik. Kalau sekarang Pak, masuk video call saja itu enggak boleh Pak ya. Saya video call ada laki-laki lain atau apa begitu ya, yang tidak disukai, yang tidak maksudnya dalam artian ini ada pelanggaran syariat. Kalau yang telepon bapak mertua kita yang laki-laki ya masa enggak diizinkan ya, itu beda lagi. Cuman artinya ada laki yang ajem, laki lain kok video call dengan istri kita, itu maka tidak boleh. Berarti wanita yang seperti ini dia tidak menjaga kehormatannya, maka harus dijaga ya. Dan banyak peristiwa yang seperti ini sekarang, bahkan penipuan kan dilakukan dengan cara begini kan ya. Kemudian nah ini bapak-bapak juga Pak, saya kapan tuh kelewatan ada baca berita, ada telepon tidak dikenal ya, ini di Jambi ya banyak, dan kayaknya enggak tahu mungkin di sini juga terjadi, ada telepon tidak dikenal video call. Kalau ada video call kita enggak kenal orangnya, kan jangan diangkat. Ternyata apa? Ketika diangkat video call tadi, ternyata di seberang sana itu maaf apa ya, ini ada orang ya, perempuan ya, itu ya tanpa pakaian dan seterusnya ya, dan mereka mungkin langsung merekam. Jadi memang sudah disetting seperti itu. Yang ditelepon disasar ya orang-orang yang mungkin punya jabatan tinggi, dia mungkin ya intinya yang kehormatannya itu ya tinggi di hadapan manusia ya. Singkat cerita, habis itu mungkin kan kaget, kamu siapa? Tanya, tapi ada 11 detik kan itu untuk tanya begitu sudah terekam. Maka ketika tidak berapa waktu itu jadi sarana penipuan, dikirim teror. Nah, kalau tidak kamu akan disebar, kan kita tidak ngapa-ngapain Pak yang pegang, tapi dia punya rekaman bahwa kita melihat ya, seakan-akan kesannya adalah ya kita ya video seperti itu dengan orang lain. Maka jangan pernah menerima video call dari orang yang kita tidak kenal ya, wallahu taala alam. Nah begitu juga hak kalian atas istri hak istri kalian atas kalian, maka antuhsinu ilaihinna, hendaklah berbuat baik dengan istri-istri kalian ya, fi kiswatihinna, dalam masalah pakaian mereka, wa ta'amihinna, dalam masalah makanan mereka. Jadi ini menjadi kewajiban mendasar ya, pakaian ya, harus dibelikan atau disediakan dana untuk pakaian yang menutup aurat dan layak ya, sesuai dengan kemampuan kita. Makanan juga pasangan kita ya harus diberikan makanan yang sama dengan kita ya, maksudnya jangan sampai kok dalam satu rumah itu makanan dibeda-bedakan. Hatta dengan pembantu pun Pak ya, kalau kita punya pembantu di rumah, maka Rasulullah mengajarkan adab makanan antara beliau dengan pembantunya itu adalah makanan yang sama ya, karena ada kan kasus-kasus orang ternyata pembantunya itu beda sendiri makanannya ya. Nah maka Rasulullah mengatakan, kalau engkau makan antuti'ima idza ta'imta, engkau beri makan juga istrimu ya, engkau berikan pakaian juga sesuai dengan kemampuanmu, wala tadrib al-wajh, dan jangan sekali-kali memukul wajah ya. Kalau bisa makan memukul pun dihindari, tapi kalau mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang memang terpaksa untuk mukul, maka pukulan yang mendidik dan itu tidak di wajah. Bahkan ya ditambahkan sebenarnya kalau orang-orang psikologi modern, dan ini sesuai dengan Islam, maka ada perselisihan sekalipun, maka itu diusahakan tidak terjadi di depan anak, selesai hanya di kamar ya, beda pendapat ya sudah, sehingga anak taunya oh bapak dan ibu saya itu tidak pernah ada masalah. Nah, karena apa? Ketika anak sudah tahu oh bapak ibu saya ini ada masalah, itu bisa pengaruh. Kalau dia melihat kayaknya bapaknya yang kasar, nanti bisa tidak sopan dengan bapaknya. Dia melihat oh yang salah adalah ibunya, nanti cara memandang ibunya itu juga beda. Dan kadang-kadang ini kan jadi trauma sendiri gitu ya, apalagi dalam keluarga yang kasar keras ya, mungkin anaknya kayak manut di rumah tadi, tapi ketika dia keluar mungkin dia akan kasar dan keras terhadap teman-temannya ya. Dan jangan mencaci ya, jadi kalaupun ada perbedaan pendapat ya sudah tahan, jangan sampai yang ya omongan yang jelek lah keluar dengan pasangan kita. Wala tahjur illa fil bait, dan ketika menghajar pun
maka jangan dihajar itu kecuali di dalam rumah. Maksudnya ya di dalam rumah lah, tidak perlu sampai orang lain tahu, ya. Jadi hajar tadi. Jadi ya, kalau sudah misalnya ada perbedaan pendapat di rumah, ya keluar, oh ada tamu, ada tetangga, ya sudah kayak tidak ada apa-apa, ya. Nah, itu adab dalam Islam yang dituntunkan. Nah, berkaitan dengan nafkah, ya memang laki-laki ini adalah pemimpin bagi wanita, ya, terutama masalah kewajiban memberikan nafkah tadi, ya. Laki-laki menjadi pemimpin itu kenapa? Allah katakan bima faddallahu ba'dahum ala ba'din. Ini karena apa? Kalian punya keutamaan dibandingkan dengan yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, karena kalian laki-laki yang memberikan nafkah terhadap istri-istri kalian. Nah, ini juga memang masya Allah sunatullah, ya. Aturan dalam Islam itu yang bertanggung jawab dalam rumah itu adalah suami. Tapi faktanya sekarang, ya, karena mungkin banyak, ya, sebenarnya tidak ada masalah ada wanita yang bekerja selama tentu tugas di domestik rumah tangga itu tidak terbengkalai, atau kemudian juga dia tetap bisa bersikap sopan dengan suaminya, itu insya Allah tidak ada masalah, tidak ada pelanggaran syariat di tempat kerjanya, itu boleh. Tapi kalau kemudian karena bekerja menjadi wanita karir, urusan rumah itu terbengkalai, ya, kemudian di tempat kerja itu pelanggaran syariat, bahkan akhirnya mungkin istrinya merasa, oh gajiku lebih besar dibandingkan dengan suamiku, ada Pak, ya, karena istrinya gajinya lebih besar. Ini juga boleh sebenarnya, gaji istri lebih besar. Tapi kalau kemudian karena kurang ilmu agama, gaji yang besar ini membuat istri tadi merasa, oh saya yang memimpin, kebutuhan rumah tangga ini saya semua yang memenuhi. Nah, ini jadi masalah, ya. Jadi dalam Islam hartanya suami itu adalah harta istri. Maksudnya suami punya tanggung jawab sebagian dari hartanya untuk kebutuhan istri. Kalau istri punya harta, maka ini pilihan dari istri. Maksudnya harta istri adalah harta istri tadi. Jadi dia tidak punya tanggung jawab misalnya termasuk untuk membelikan kebutuhan rumah tangga. Tapi kalau istri tadi kemudian mengeluarkan untuk membantu, ya, pemenuhan kebutuhan keluarga oleh suami tadi, maka itu terhitung sedekah dari istri. Itu tetap kebaikan, tapi bukan kewajiban sebagaimana halnya posisi suami. Bisa dipahami Pak, ya? Ya, jadi ya boleh saja bekerja. Nah, tapi ya harus tadi dilihat kondisinya, jangan sampai ada pelanggaran syariat, jangan sampai ada urusan domestik, ya, yang terbengkalai, dan jangan sampai kemudian kepemimpinan seorang suami ini bermasalah. Dan ini juga harus jadi semangat bagi seorang suami. Jangan malah sampai, saya juga pernah ada yang ya konsultasi begitu ya tadi, karena suaminya memang tidak berusaha untuk ya mengembangkan skill, tidak berusaha untuk cari pekerjaan. Ya kewajiban kita kan terus bekerja tadi. Akhirnya suaminya milih, tidak apa-apa anak saya yang ngasuh, urusan rumah saya yang selesaikan, nyapu apa-apa, tapi istrinya yang kerja. Oh, masalah keluarganya akhirnya, ya. Jadi meskipun ya istilah apapun, sekeras apapun pekerjaan, tapi suami harus ya menghasilkan sesuatu yang bisa memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya untuk keluarganya, ya. Makanya di sini dikatakan, ya, bahwa sesungguhnya liyunfiqu dzu sa'atin min sa'atihi, ya, Allah berfirman, ya, hendaklah mereka memberikan nafkah yang punya keluasan rezeki dengan keluasannya, ya. Sementara waman qudira alaih rizqahu, dan siapa mereka yang terbatas mungkin rezekinya tadi, karena kan beda-beda kita tadi, maka falyunfik mimma atahullah, dia berikan sesuai dengan apa yang Allah telah berikan kepada dia. Tapi artinya harus tetap punya izzah, tetap harus punya harga diri tadi, ya. Jangan sampai menjadi suami yang pelit, ya. Kita kan pernah kisahkan, ya, sebelumnya Abu Sofyan itu dilaporkan oleh Hindun binti Utsbah. Hindun ini datang kepada Rasulullah menceritakan Abu Sofyan. Kata Hindun ini, wahai Rasulullah, Abu Sofyan itu ya laki-laki yang pelit, dia tidak memberikan kepadaku nafkah yang mencukupi untuk kebutuhanku dan kebutuhan anak-anak kami. Jadi untuk makan minum aja itu tidak ada, Pak. Maksudnya tidak mencukupi lah. Mungkin sekarang beli sayur berapa per hari misalnya, tidak cukup itu untuk beli sayur, ya. Artinya mereka ya mungkin lapar akhirnya, padahal sebenarnya punya, ya. Kalaupun tidak punya, yang penting ada beras, ada apa gitu, ya, tempe, itu udah cukup. Kan beda-beda masing-masing keluarga tadi. Maka kata Hindun tadi,
karena dia tahu Abu Sufyan sebenarnya punya, ya illa ma akhastu min malihi bighairi ilmih, karena aku tahu Abu Sufyan ini punya harta sebenarnya, boleh ndak kalau aku ambil hartanya tanpa sepengetahuan dia. Wah, ini istri curi dan tanda kutip harta suami. Maka kata Rasulullah, fahal alayya fi dzalika minal junah, apakah aku itu melakukan dosa kalau seperti itu? Kemudian Rasulullah mengatakan, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfik wa yakfi banik. Engkau boleh mengambil harta tadi dengan cara ma'ruf, yang itu memang standar mencukupkan, standar minimal yang mencukupkan untuk kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anak. Jadi ibu-ibu juga jangan jadi alasan dalil ini, wah kalau begitu saya tahu nomor rekening suami gitu ya. Ini bukan kebutuhan dasar lagi. Itu tidak boleh, Bu ya. Jadi dan suami tadi harus tahu lah, oh batas yang wajar untuk keluarga kita kan bisa dihitung itu, kita bisa menyesuaikan lah berapa pemasukannya, berapa kebutuhan. Nah, maka itulah yang kita keluarkan. Tapi jangan sampai kemudian, kalau pemerintah kan sudah ada tuh UMR, mungkin ya jatah UMR itu kan mungkin udah dengan hitungan ya standar lah, standar kebanyakan orang ya. Ya wallahu taala alam, ini baru dua poin, padahal ada banyak poin ya yang perlu kita sampaikan sebenarnya berkaitan dengan sikap tegas dari Rasulullah SAW ya. Sementara mungkin ini dulu karena waktunya ya, kalau mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau ditambahkan, kami persilahkan. Ada yang mau tanya atau sudah jelas semua? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam hadis dinyatakan bahwa sebuah gabungan adalah yang paling baik akhlaknya, dan yang terbaik adalah yang baik akhlaknya terhadap keluarganya. Ya. Dan aku, kata Rasulullah, adalah yang terbaik akhlaknya terhadap keluarganya. Mungkin pernyataan ini pernyataan yang khusus untuk Rasulullah saja. Bagi kita yang lain itu, apakah mungkin juga untuk mengklaim dirinya itu yang katakan mungkin lebih baik daripada yang lain? Terima kasih. Ya, insyaallah pertanyaannya berat ya. Jadi memang Rasulullah mengatakan khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan anggota keluarga kalian. Wa ana ya khairukum li ahli, dan aku yang paling baik di antara kalian terhadap anggota keluargaku. Nah, pernyataan yang kedua ini betul tadi. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah, saya orang yang paling baik. Ini Rasulullah ingin memberikan uswah kepada kita. Aku loh, meskipun menjadi pemimpin perang, meskipun menjadi kepala negara atau apapun lah profesi yang tentu beliau kan sangat sibuk ya, tapi aku tetap bisa memberikan hak ya yang terbaik untuk anggota keluargaku. Bahkan kan dalam pertemuan sebelumnya kan kita kan ketika Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu beliau, bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam kesehariannya, maka kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah itu membagi waktunya itu untuk 3. Pertama, juz'un lillah, ada satu waktu yang khusus memang digunakan untuk Allah. Jadi memang ada waktu beliau ya untuk sholat malamnya, kita sudah tahu seperti apa. Ada waktu beliau untuk membaca Al-Quran ya, ada waktu beliau untuk berzikir. Jadi memang ada dikhususkan waktu dalam satu hari satu malam itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa juz'un li ahli, nah ada satu waktu yang memang khusus untuk keluarga. Yang penting ini berkualitas, itu yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Baru wa juz'un ya, yang satu waktu lagi itu adalah lil ijtima, untuk orang banyak. Dan kita sudah tahu memang Rasulullah telah mengatakan ya dalam riwayat yang lain bahwa ya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Jadi kita harus memberikan manfaat yang banyak dengan orang lain. Tapi ketika memberikan manfaat yang banyak dengan orang lain, ada prinsipnya tadi. Prinsipnya adalah harus dimulai dari diri dan keluarga kita.
Ini sebagai peringatan bagi kita, jangan sampai kita misalnya kok dikenal oleh orang lain itu sebagai orang dermawan, tapi di rumah sendiri kita itu orang yang pelit. Jangan sampai wah ini orang ini masya Allah memang bagus sekali kalau ngomong lembut, sopan, santun, ternyata dalam rumahnya sendiri berkebalikan. Kan ada orang yang seperti itu Pak ya, dan ini tidak boleh dalam Islam. Bahkan dalam berdakwah pun kewajiban kita berdakwah yang diperintahkan oleh Allah yang pertama apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Semua kita adalah dai, dan minimal perintah berdakwah tadi adalah kita jaga diri kita dan kita jaga anggota keluarga kita. Artinya jangan sampai kita keluar-keluar berdakwah kemana-mana, ternyata diri kita, anak istri kita atau anggota keluarga kita itu justru kita lupakan. Ya, jadi mungkin ini maksudnya apa namanya Ustaz? Maknanya pertama betul, memang ya yang bisa mengklaim seperti itu hanya Rasulullah. Tapi bagi kita yang mengaku sebagai pengikut beliau, ya, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Apa yang datang dari Rasul ini ada contoh dari beliau, dan beliau adalah suri tauladan bagi kita. Ya tentu kita harus berusaha begitu. Ya kita cek, oh kayaknya saya selama ini apa sih kurang saya dengan anak kita, dengan istri kita. Begitu juga seorang istri, apa sih kurang kita dengan seorang istri nanti dengan anak dan pasangannya. Kenapa? Karena apalagi bagi seorang istri, Rasulullah sampai mengatakan, ya, kalau seorang wanita dia menjaga sholat yang 5 waktu, dia menjaga puasa di bulan Ramadan, artinya selamat urusan rukun imannya, rukun Islam yang selamat, kemudian dia taat dengan suaminya, maka akan dikatakan kepada dia, nanti masuklah ke pintu surga manapun yang engkau suka. Artinya ternyata kunci surga bagi seorang wanita itu ada pada suaminya. Makanya kata Rasulullah, ya, sesungguhnya suamimu itu adalah jannatuki wa naruki, itu adalah surga atau neraka bagimu. Ya, wallahu taala alam. Ada yang lain atau sudah cukup? Oh ya, silakan. Untuk adat suami dan istri dalam kehidupan yang sekarang ini, kan banyak misalnya suaminya sudah pensiun, kemudian yang bekerja itu hanya istri. Ya. Tapi itu istri selalu misalnya, karena saya sibuk harus bekerja, terus menyuruh suaminya. Itu bagaimana? Ini bukan curhat Pak ya. Insya Allah kalau jamaah sini kan sudah tahu tuntunan Islam seperti apa. Sebenarnya urusan apakah itu nyuruh atau bekerja sama itu kan tinggal style cara menyampaikan. Kalau dalam ilmu politik Pak, itu politik itu adalah bisa kita berusaha membuat orang lain melakukan sesuatu yang kita inginkan tanpa harus ya dengan kalimat-kalimat perintah. Itu bisa kita lakukan Pak ya. Jadi ini persoalan politik dalam rumah tangga saja ya, maksudnya bagaimana style cara mengkomunikasikan ya. Kalau misalnya cara kesan istrinya sampai ditangkap oleh suaminya, ini kayaknya menyuruh-nyuruh, ini memang tidak pas, itu tidak sesuai dengan syariat Islam ya. Jadi dalam rumah tangga itu antar suami dan istri, bahwa misalnya ada pekerjaan rumah kemudian ini dilakukan juga oleh suami. Rasulullah juga melakukan kan sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Rasulullah kadang beliau menjahit pakaian sendiri, kadang beliau menjahit sendalnya, dan beliau dalam hadis itu dikatakan juga melakukan urusan-urusan rumah tangga yang bisa dilakukan. Bahkan ini menambah romantisme dalam rumah tangga beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau tanya, loh Rasulullah waktu itu apa masih muda? Coba kita hitung. Rasulullah menikah dengan Khadijah ya, itu usia 25 tahun ya. Kemudian Rasulullah diangkat menjadi nabi umur 40, berarti Khadijah kan umur 15 tahun ya. Khadijah umur berapa? 55. Khadijah meninggal tahun berapa kenabian Pak? Tahun 9. 2 tahun sebelum hijrah, betul, tahun 8 ya. Tahun 8, 2 tahun sebelum hijrah, berarti sekitar bukan Pak, 11. Kan di Mekah itu kan ada 13 tahun ya. Kalau 2 tahun sebelum kenabian berarti sekitar 11 tahun, anggap 10 tahun
Jadi diangkat Nabi tadi kan Khadijah umur 55, meninggal 65. Ya, ditinggal Khadijah berarti setelah 10 tahun kenabian Rasulullah umur 50 kan, 50 atau 51 ya. Dan baru setelah 50 atau 51 ini beliau SAW itu menikah lagi. Jadi beliau tidak pernah menikah dengan istri yang lain. Nah ini ibu-ibu, ini bukan urusan hukum Bu ya, tapi kita melihat sirah, kecuali ketika Khadijah tadi itu sudah meninggal, artinya memang kan sudah berusia kan, sudah 50 ke atas ya, beliau menikah lagi. Tapi ternyata dalam kisah-kisah ini kan bukan diriwayatkan oleh Khadijah, rata-rata itu Aisyah yang meriwayatkan. Beliau sikapnya tetap romantis seperti tadi. Nah makanya kalau misalnya cerita kita sudah pensiun seperti ini hanya persoalan cara mengkomunikasikan saja ya, cara mengkomunikasikan. Jadi boleh sebenarnya bapak-bapak membantu pekerjaan istri yang di rumah tadi, tapi tentu seorang istri tidak boleh merasa karena punya penghasilan, masih punya pekerjaan, kemudian cara membahasakannya itu dengan bahasa yang seakan-akan itu perintah ya. Begitu Pak ya, wallahu ta'ala alam. Ya demikian yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.